Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah, pada hari ini di masjid ini kita dapat bertemu dan berjumpa dalam rangkaian acara Kasuling Forkomas Forum Komunikasi Masjid Malakasari. Shalawat serta salam selalu tercurahkan kepada suri tauladan kita, manusia yang paling mulia, penutup para nabi, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, pengikutnya. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kami DKM Masjid Darul Hikmah banyak-banyak terima kasih kepada jamaah sekalian. Acara hari ini dapat mempererat tali silaturahmi kita dan menambah wawasan ilmu kita dan menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berdoa kepada Allah untuk saudara-saudara kita yang di Aceh dan Sumatera yang saat ini telah tertimpa musibah. Semoga Allah kuatkan mereka dan semoga Allah tetap kuatkan hati mereka, dan kita berdoa kepada mereka terus mereka agar bisa beraktivitas dan beribadah seperti dulu lagi. Dan kami informasikan kepada jamaah sekalian bahwasanya kami pengurus Forkomas Forum Komunikasi Masjid Malakasari akan mengadakan khataman Quran yang kelima yang akan dilaksanakan pada tanggal 7 Maret 2026 dan 8 Maret 2026. Khataman Quran sudah dibuka pada tanggal 1 Januari 2026 sampai 2 Maret 2026. Beliau adalah pakar kristologi atau anggota Majelis Tabligh Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Beliau akan membawakan tema meriset makna toleransi dan moderasi beragama. Setelah itu akan ditutup dengan penutup atau ramatama. Itulah beberapa rundown acara pada hari ini. Baik, kita akan langsung masuk ke inti acara, yaitu pembacaan Al-Quran tilawah oleh saudara Fahid dan sari tilawah oleh saudara Kira. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid-din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim
dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Allah tidak melarang kamu berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangimu dalam urusan agama dan tidak mengusir kamu dari kampung halamanmu. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil. Sesungguhnya Allah hanya melarangmu berteman akrab dengan orang-orang yang memerangimu dalam urusan agama, mengusirmu dari kampung halamanmu, dan membantu orang lain dalam mengusirmu. Siapa yang menjadikan mereka sebagai teman akrab, mereka itulah orang-orang yang zalim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita yang mendengarkan mendapatkan rahmat. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya sambutan Sekretaris Masjid Darul Hikmah Bapak Dewan Arifin SAPD kepada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Subhanahu wa ta'ala atas segala rahmat karunia yang segala kesempatan ini kita dapat berkumpul di sini pagi hari ini dalam rangka pembacaan Qormas dalam keadaan sehat walafiat. Salam dan salam tercurah hari ini kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan para pengikutnya kepada perjuangan dan insya Allah yang hadir di sini dengan izin Allah mendapatkan syafaat beliau yang akhir Al-Quran. Asari, Pak Sudarta, SIP, MSI, terima kasih beliau sudah hadir di sini. Masya Allah beliau sudah hadir di sini dari jam 4 pagi tadi. Terima kasih Pak atas kehadirannya. Di masih sepi, beliau sudah hadir di sini. Kemudian yang kami hormati Ustaz Dr. Andes Kiai Abdul Mida Siap, MH. Yang kami hormati Bapak Ketua Forkomas, Bapak Insinyur Haji Purnama Surya, beserta jajarannya, dan tanpa mengurangi rasa hormat para Ketua DKM, Bapak Ibu Jamaah, Warga Sari yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Di dalam kita panjatkan doa pada Bapak Imam Sulaiman yang tidak dapat hadir, semoga beliau dapat sehat kembali sehingga dapat hadir di acara Forkomas. Amin. Atas nama DKM Darul Hikmah kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya pada Bapak Ibu sekalian yang telah hadir atas undangan kami dan kegiatan pengajian ini. Kami siapkan, masih ada atau diambil Pak yang izin Pak. Pak ya, Pak Agus. Sudah siapkan sih Pak Agus. Ya gitu. Dan Bapak Ibu sekalian, kami juga di depan menyediakan belajar Bapak Ibu ya. Bapak Ibu dapat membelinya, tapi kami mohon maaf tidak menyediakan kupoan. Jadi Bapak Ibu dapat membeli itu untuk dari warga kami yang mengisi bazar-bazar UMKM. Terima kasih dan akhir kata kami mohon maaf apabila dalam penyelenggaraan acara ini terdapat kekurangan. Semoga apa yang kita lakukan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Bila itu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi oleh Bapak Insinyur Haji Purnama Surya. Kepada Bapak Insinyur Haji Purnama Surya kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Segala puji bagi Allah. Mari kita bersyukur pada pagi hari ini. Alhamdulillah hujannya tidak lebat, hanya rintik-rintik. Demi pertemuan kita hari ini, saya berterima kasih pertama-tama kepada semua jamaah yang kami hormati atas kehadiran pada pagi hari ini. Mudah-mudahan kita diberi nikmat iman, Islam, kesehatan, dan hidayah yang selalu istiqomah insyaallah. Salawat dan salam mari kita sampaikan kepada junjungan kita
Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Bapak-bapak, ibu-ibu, pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada Ustadz Dr. Andes Kiai Haji Abdul Hidayat Shihab, Master Hukum ya Ustadz ya, atas kehadirannya pada hari ini. Beliau tidak asing lagi buat kita, ahli kristologi. Mudah-mudahan apa yang disampaikan nantinya meriset kita sehingga nantinya kita meningkatkan keimanan dan ketakwaan. Terima kasih atas kehadirannya Ustaz. Alhamdulillah pada hari ini kita ada tamu istimewa juga dari Pak Lurah hari ini. Hadir Pak Lurah Sudarma, terima kasih Pak atas kehadirannya. Ustaz Hakim ya, terima kasih kehadiran Pak Toto sebagai pemimpin. Kehadiran pada pagi hari ini cukup banyak. Saya rasa disiapin, saya rasa roti dan hadir semua. Para hadirin, Pak DKM dan Pak RW dan RMK yang kami hormati, pada pagi hari ini ada beberapa hal yang saya mau sampaikan. Forkomas peduli, kemarin kita peduli dengan musibah di Aceh dan Sumatera. Kita pertama-tama beberapa kita dari pengumpulan uang dari jamaah sudah kita serahkan ya. Beberapa masjid juga telah menyampaikan. Kemarin ada permintaan Al-Quran, kita konsolidasi di antara kita. Alhamdulillah terkumpul kemarin itu, dan setelah kita akan mengirim ke tempat musibah sebanyak 676 Al-Quran ya. Alhamdulillah sudah kita kirim. Nanti ada yang beberapa belum, mungkin kita konsolidasikan dengan AGL nanti untuk pengiriman ke site ya. Saya rasa alhamdulillah Forkomas peduli, sangat peduli ya. Kita menyampaikan uang dan Al-Quran terakhir yang telah kita kirim ke AGL. Kedua, saya menyampaikan sebagaimana yang disampaikan tadi juga, khataman Quran yang akan dilaksanakan di Maret tanggal 7 dan 8 ya. 7 dan 8 itu Sabtu dan Minggu. Puncaknya hari Minggu, Sabtu adalah tanding-tanding antara kita dari warga, beberapa pertandingan yang dilaksanakan. Tetapi yang saya mau sampaikan hari ini adalah pengurus sudah menyiapkan kegiatan. Sebagaimana misi kita memperbanyak kita membaca Al-Quran. Mari kita mulai membaca Al-Quran dari Al-Fatihah dari Januari 1 sampai Maret tanggal 2 kalau nggak salah saya. Mudah-mudahan makin banyak kita membaca Al-Quran, mendapatkan keberkahan dan hidayah kita. Dan mari kita kebersamaan kita untuk di kelurahan ini membaca, mengajak anak, istri dan tetangga untuk membaca Al-Quran hampir sampai tamat. Baik 1 kali, 2 kali silakan. Mudah-mudahan kita mendapatkan hidayah dari Allah, keberkahan di Kelurahan Malakasari. Kemudian yang perlu saya sampaikan lagi adalah minggu depan pengajian tanggal 10 Januari akan dilaksanakan di Masjid Al-Khoryah Rumah Susun RW 01. Penceramahnya adalah Kiai Haji Ahmad Zakarsi Saiman, mantan Ketua MUI DKI. Temanya juga sangat bagus, koreksi dirimu sebelum mengoreksi orang lain ya, meningkatkan keakhlakan kita. Cek bagi saya rasa itu aja yang dari saya ya. Mudah-mudahan kehadiran kita ini di hari ini mudah-mudahan meningkatkan keimanan ketakwaan kita dengan Ustaz Abu Didan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya kepada pengurus. Selanjutnya sambutan Lurah Malakasari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah, puji dan syukur. Mari kita senantiasa panjatkan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, atas segala curah nikmat yang sampai saat ini dilimpahkan kepada kita semua. Wabil khusus nikmat sehat panjang umur, sehingga kita bisa hadir dalam kegiatan subuh gabungan dan kasuri Orkomas atau Forum Komunikasi Masjid Semahasa. Semoga tetap tercurah kepada Nabi besar Muhammad, kepada sahabat, dan semoga kita semua yang hadir khususnya insya Allah dapat melaksanakan sunnah-sunnahnya dan insya Allah dengan syafaat yang berakhir. Amin. Yang terhormat penceramah saat ini Bapak Ustaz Dr. Andes Kiai Haji Abdul Ridwan Shihab MH sebagai pakar kristologi. Yang saya hormati Ketua DKM Cabang Kabupaten Sawit Bapak Haji Tobiasan hadir atau yang mewakili. Yang saya hormati Ketua DPD Ranting Kelurahan Malakasari Bapak Haji Imam Sulaiman, diwakili oleh Bapak Haji Suhaidi selaku Wakil DPD Ranting Malakasari. Terima kasih. Yang saya hormati Bapak Haji Sutoto selaku Penasihat Orkomas. Terima kasih. Pembina ya Pak. Pembina. Yang saya hormati Ketua Orkomas Bapak Insinyur Haji Purnama Surya, luar biasa ini. Dan Bapak Sekretaris Pak Haji Jordan. Sehat selalu Bapak, semangat. Yang saya hormati para ketua DKM Semakassar, wabil khusus Ketua DKM Masjid Darul Nikmah Bapak Haji Wahyu Sulistiadi, dan Bapak Sekretaris Pak Arifin SAPT yang telah memberikan sambutan hari. Yang saya hormati Ketua RW, LFK, RT yang hadir pada kegiatan yang luar biasa ini, para tokoh agama, para kiai, para ustadz, alim ulama, Bapak Ibu jamaah yang mohon maaf, nama pemerintah Kelurahan Malakasari mengucapkan terima kasih atas kegiatan-kegiatan Orkomas yang luar biasa. Selain selalu dari silaturahmi, ada kegiatan-kegiatan peduli, kegiatan-kegiatan keagamaan lainnya. Salah satu momen yang luar biasa. Kita berharap dengan semaraknya kegiatan Orkomas ini Allah limpahkan keberkahan buat kita semua, wabil khusus buat wilayah dan warga Malakasar. Selanjutnya juga saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh elemen masyarakat, seluruh tokoh masyarakat, warga masyarakat yang telah mematuhi himbauan pemerintah terkait dengan kegiatan pergantian tahun, di mana sesuai edaran Sekda kegiatan pergantian tahun banyak poin-poin yang selama dilaksanakan saat ini tidak boleh dilaksanakan. Salah satunya adalah menyalakan kembang api. Kita lebih cenderung kepada rasa simpati kepada saudara-saudara kita, khususnya di wilayah Sumatera yang sedang mendapatkan musibah. Alhamdulillah ini berjalan secara keseluruhan dari 10 RT yang 137 RT, semuanya taat, semuanya patuh, sehingga kegiatan malam pergantian tahun kemarin berjalan aman, lancar, dan kondusif. Sekali lagi terima kasih, dan mudah-mudahan ini suatu di mana ketika ada perayaan seperti itu kita harapkan untuk lebih pada bagaimana kita merefleksi diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya akan berpaparan
masuk ke tausiah dan doa bersama, dimohon kepada jamaah untuk fokus mendengarkan dan mengambil ilmu apa yang disampaikan ceramah pada hari ini. Baik, kita langsung masuk kepada Bapak Dr. Andes Kiai Haji Abu Didat Syihab MH dengan tema meriset makna toleransi dan moderasi agama. Kepada Bapak Kiai Abu Didat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد وقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تلبسوا الحق بالباطل الحق وأنتم تعلمون. Aku akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakum al-Islam. Yang kami hormati Ketua Forkomas beserta seluruh jajarannya, kami hormati dan kami muliakan juga Pak Lurah Malakasari yang pada hari ini Masjid Darul Nikmat, dan juga tentu kami mengucapkan terima kasih juga khususnya kepada Ketua DKM beserta jajarannya dan para asatidz dan ketiga Bapak Ibu yang hadir pada kesempatan kaji kita pada hari ini. Mungkin juga hadir dari Ketua PCM Jorin Sawit, Ketua PCNU, Ketua DMI, dan seluruhnya Bapak Ibu. Semoga di awal tahun 2026 ini Allah memberikan kekuatan kepada kita dan diberikan kemudahan untuk menjadikan negeri kita menjadi negeri yang aman, damai, yang mendapat berkah dari Allah. Kenapa ya kita harus selalu panjatkan kepada Allah? Karena nampaknya sekarang ini Bapak Ibu kita yang menyaksikan berbagai macam musibah bencana terjadi. Sesungguhnya bencana dan musibah terjadi ini banyak yang disebabkan oleh tangan-tangan jahil manusia, banyak disebabkan oleh kerakusan manusia. Maka Allah janjikan kutipan lebih awal, karena ini masuk di awal tahun, sementara di akhir tahun 2025 ini terjadi bencana musibah yang tentu tidak tahu apa yang akan terjadi, bagaimana terjadi di Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat. Rumah tinggi bisa sebentar hancur, kampung bisa hilang sekejap. Nah, Allah menegaskan di dalam surat Al-A'raf ayat 96. Ayat ini untuk dijadikan renungan oleh kita semua sebagai umat muslim. Walau anna ahlal qura amanu wa taqaw la fatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ardh walakin kadzabu wa qaddamu bima kanu yaksibun. Jika sekiranya penduduk negeri ini benar-benar beriman dan bertakwa, la fatahna alaihim, pasti kata Allah akan kami limpahkan keberkahan dari langit maupun dari bumi. Namun sayang, kata Allah, kebanyakan manusia ini mendustakan ayat-ayat kami, maka kami siksa mereka sebagai akibat perbuatan mereka. Kalau ayat ini ditujukan kepada bangsa kita, sekiranya penduduk Indonesia ini, masyarakat yang benar-benar beriman dan bertakwa, Allah limpahkan berkah dari langit berupa hujan yang tidak jadi bencana.
tak dijadikan keberkahan. Begitu juga dari bumi kalau berikan keberkahan, tapi saya tetap masih banyak manusia-manusia Indonesia, maka kami siksa mereka sebagai akibat perbuatan mereka. Nah, oleh karena itu, kenapa dalam tema kita hari ini kita akan membahas berkaitan dengan makna toleransi dan moderasi beragama? Karena melihat perkembangan Bapak Ibu sekarang ini, kaitan dengan toleransi ini sudah banyak yang salah kaprah. Ada toleransi yang diusung oleh kelompok-kelompok liberal, ini semua boleh, termasuk perkawinan sesama jenis ingin boleh juga dilegalkan. Dan ini yang Nabi khawatirkan. Sampai 3 kali Nabi menjelaskan, yang aku khawatirkan, kata Nabi, akan muncul dari umatku seperti kaumnya Nabi Lut yang menyukai sesama jenis. Tapi ternyata kalau Bapak Ibu saksikan di negara-negara barat itu, termasuk Amerika, itu 51 negara bagian sudah melegalkan perkawinan sesama jenis dengan dalih demokrasi, dengan dalih toleransi. Dan Indonesia juga mengharapkan Indonesia juga bisa melegalkan perkawinan sesama jenis. Tapi alhamdulillah kita di Indonesia ini, pertama ada undang-undang perkawinan nomor 1 tahun 2004, bahwa perkawinan itu harus ada laki-laki dengan perempuan. Dari kawin sesama jenis tidak boleh. Tapi ternyata ada profesor doktor, dosen pasar hargana di lembaga Islam, yang mengatakan poligami itu haram, tapi kawin sesama jenis boleh. Bahkan ada anak mahasiswa ngambil di Fakultas Syariah bikin buku indahnya kawin sesama jenis. Saya tidak mengerti, bong kambing aja tidak mau kawin sesama jenis. Saya juga tidak mengerti indahnya kayak apa, karena kami tidak pernah melaksanakan. Mungkin Bapak dan Ibu ada yang pernah memperhatikan, tidak tahu. Nah ini sekarang ini, kami tinggal di Bidai Pak. Kesini cukup jauh dari Bintara Jaya. Di Bekasi itu sampai tercatat yang namanya kelompok LGBT itu sampai 6.000-an. Dari mulai ada tingkat kotanya, ada tingkat kecamatan, tingkat kelurahannya, kayak ormas Islam. Nah ini yang juga menjadi tugas dari Pak Lurah. Alhamdulillah Pak Lurah tadi sudah mengabsen semua. Karena kalau Pak Lurah wajib mengabsen, karena ini wadah Pak Lurah, ya, Lurah merasa. Kalau kami tidak apa. Nah kembali kepada persoalan kita, Bapak Ibu. Kenapa kita perlu melihat kembali makna toleransi? Karena sekarang ini, kalau orang Islam tidak ikut dalam kegiatan perayaan agama orang lain, orang Islam itu tidak toleran. Kalau orang Islam tidak mengucapkan salam digabungkan agama-agama salamnya, juga dicap tidak toleran. Jadi kalau orang Islam salamnya hanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, itu tidak toleran. Kalau yang toleran itu harus Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Om Santi Santi, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Nah kalau ada 200 agama, berapa jam salam? Pertanyaannya, karena sebagian petugas di Kementerian Agama, salam lintas agama ini satu cara untuk merukunkan masalahnya, satu cara untuk melakukan toleransi. Toleransi itu Bapak Ibu bukan untuk menggabung-gabungkan agama, tapi toleransi saling menghargai, menghormati karena berbeda.
Karena beda maka perlu toleransi. Kalau sudah sama kan tidak perlu toleransi. Nah sekarang digiring mana ini yang jadi keliru. Oleh karena itu Majelis Ulama telah mengadakan istimewa ulama, kumpul seluruh provinsi dari Komisi Fatwa MUI bersama-sama dengan perwakilan ormas Islam yang membidangi fatwa, perwakilan pondok pesantren, perwakilan agama Islam, membahas masalah kebangsaan, kenegaraan dan juga keumatan. Nah salah satunya berkaitan dengan salam agama. Nanti kita akan sampaikan bagaimana Majelis Ulama akhirnya mengeluarkan satu hasil istimewa ini, diberikan namanya konsensus ulama fatwa Indonesia. Nah ini membahas tadi tentang kebangsaan, kenegaraan dan juga keumatan. Bagaimana bolehnya kalau dalam konteks toleransi itu menggabungkan agama, misalnya menggabungkan salam, menggabungkan doa agama-agama, menggabungkan namanya hari raya agama-agama. Karena sekarang ini yang kemarin sempat kita ada resah kalangan umat muslim ini, karena Pak Menteri sempat bicara bahwa tahun ini, maksudnya tahun kemarin, akan adanya Natal bersama yang selama ini Natal itu dilaksanakan hanya untuk umat Kristen, Protestan dan Katolik saja. Nah, sehingga umat Islam agak kaget. Apakah perlu Natal bersama melibatkan umat Islam atau bagaimana? Tapi alhamdulillah sudah diklarifikasi setelah banyak protes di kalangan tokoh-tokoh Islam yang akhirnya Natal bersama yang dimaksud khusus bagi umat Islam. Nah kita Bapak Ibu, kaitan tentang toleransi, Allah sudah menegaskan di dalam surat Al-Kafirun, lakum dinukum bagi kamu agama kamu, bagiku agama kamu. Jadi sudah jelas dalam Islam. Nah hanya perkembangannya ini ada acara Natal bersama pada tahun 2015 dinyanyikan Ave Maria, lalu seorang ustadz langsung mengumandangkan azan. Apa ini bentuk toleransi atau bukan? Azan itu panggilan ibadah sholat. Tempatnya di mana Bu? Nah jadi ini yang jadi salah kalau toleransi begini. Kemudian ada acara Natal lalu disambut dengan sholawatan di gereja. Sholawatan diperintahkan tapi bukan seperti itu. Nah, makna toleransi yaitu menghormati perbedaan keyakinan, perbedaan budaya, dan juga perbedaan latar belakang. Jadi Bapak dan Ibu, kalau Bapak dan Ibu punya teman, punya tetangga yang bukan Islam, karena masing-masing agama itu punya cara salam sendiri, cara doa sendiri, cara ibadah sendiri, tempat ibadahnya sendiri, juga kan beda dengan kita. Maka jangan diganggu kalau ada saudara kita non-muslim sedang merayakan hari raya agamanya. Pertama itu prinsip. Yang kedua Bapak Ibu, mungkin kita punya teman, punya tetangga yang beragama Buddha, dia punya salam. Apa salamnya? Namo Buddhaya. Jangan dilarang oleh kita. Tapi jangan juga orang Islam dipaksakan untuk menyampaikan salam itu. Apa artinya Namo Buddhaya?
terpuji sempurna. Nah itu ya. Jadi silakan bagi yang beragama Buddha untuk menyampaikan salam. Jangan dilakukan. Ada yang bisa ini? Der, mana Der? Ya. Kemudian sambil jalan baik nanti yang ini. Jadi makna sejati toleransi itu menghormati perbedaan keyakinan, perbedaan budaya dan juga latar belakang. Berlaku adil dan berbuat baik kepada sesama tanpa mengorbankan prinsip tauhid dan akidah dalam Islam. Toleransi bukan sinkretisme agama. Apa itu sinkretisme? Menggabungkan agama. Nah, yang sekarang ada fenomena menggabungkan salam agama. Dan juga ada fenomena berdoa bersama. Yang seperti apa doa bersama? Yang akhirnya MUI mengeluarkan fatwa. Di antaranya, pertama ada berdoa itu dipimpin oleh kiai, dilanjutkan oleh pastor, dilanjutkan oleh pendeta, oleh biksu. Boleh tidak yang seperti ini? Ada fatwa. Itu nanti kita bahas. Kemudian bicara tentang moderasi, tentu bicara tentang keseimbangan prinsip. Bersikap seimbang, bersikap adil, proporsional, tidak ekstrim, ya, tidak gulu, artinya segala macam boleh. Ada orang sekarang ini macam-macam, ya, Bapak Ibu saksikan di media sosial itu, ya. Kemudian istilah Kiai Ma'ruf itu, kita ini jangan radikal tapi juga jangan liberal. Nah, karena kalau yang liberal ingin segala boleh, itu yang namanya liberal, ya. Dan juga tidak boleh radikal, yang ekstrim, mudah mengkafirkan orang, asal beda dengan kita dikafir. Nah, ini dua ini yang bisa menimbulkan konflik. Nah, oleh karena itu perlu kita dudukkan. Oleh karena itu tujuan meriset makna toleransi, yang pertama meluruskan kesalahpahaman bahwa toleransi bukan menggabung-gabungkan agama, ya. Toleransi bukan juga membuat pemahaman yang keliru. Misalnya apa? Ya, ini karena mana sih itu mana dari ya? Biar bisa dikonekkan. Ya. Nah, jadi berikutnya ya Pak. Sekali lagi, Majelis Ulama akhirnya mengeluarkan satu ketentuan bagaimana dalam hal hubungan antar umat beragama. Nah, ini nanti mungkin perlu dibagikan yang sudah ada dalam bentuk e-booknya agar mengacu kepada pedoman ini, ya. Apa diantaranya, Bapak Ibu, tentang panduan hubungan antar umat beragama. Prinsip hubungan antar umat beragama. Pertama, Islam menghormati pemeluk agama lain dan menjamin kebebasan umat beragama dalam menjalankan ajaran agama sesuai dengan keyakinannya dengan prinsip toleransi lakum dinukum waliyadin. Kemudian yang kedua, dalam masalah muamalah, perbedaan agama
tidak menjadi halangan untuk terus menjalin kerjasama, yaitu dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara secara harmonis dan rukun dan damai. Jadi kalau urusan sosial kemasyarakatan seperti terjadi bencana sekarang ini, boleh kita bersama-sama membangun DKI, membangun kelurahan kita bersama-sama seluruh umat beragama, tidak ada masalah. Nah, yang tidak boleh, umat Islam tidak boleh mengolok-olok, menghina, mencela atau merendahkan ajaran agama lain. Tidak boleh. Itu prinsip utama. Kemudian yang ketiga, antar umat beragama tidak boleh mencampuri atau mencampur adukan ajaran agama lain. Jadi tidak boleh menggabungkan ajaran agama Islam dengan ajaran agama lain. Nah, ini itu tidak boleh. Apa dasarnya? Dasarnya silakan Bapak Ibu lihat di surat 2 ayat 42. Wala talbisul haqqo bil batil wa taqtumul haqqo wa antum. Jangan kalian campur adukan yang benar dengan yang salah, padahal kalian tahu yang benar tapi kalian sembunyikan. Jadi tidak boleh menggabung-gabungkan ajaran agama. Maka keluarlah bikin salam lintas agama. Satu, penggabungan ajaran berbagai agama, termasuk pengucapan salam dengan menyertakan salam berbagai agama dengan alasan toleransi dan atau moderasi beragama, bukanlah makna toleransi yang dibenarkan. Yang kedua, dalam Islam pengucapan salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ini merupakan doa yang bersifat umumiyah. Karenanya harus mengikuti sesuai dengan ketentuan syariat Islam dan tidak boleh dicampur adukan dengan ucapan salam agama lain. Yang ketiga, pengucapan salam yang berdimensi doa khusus agama lain oleh umat Islam hukumnya haram. Jadi ketentuan ini bukan untuk umat di luar Islam. Yang keempat, pengucapan salam dengan cara menyatakan salam berbagai agama bukan merupakan implementasi dari toleransi dan atau moderasi beragama yang dibenarkan. Dalam forum yang terdiri atas umat Islam dan umat beragama lain, umat Islam dibolehkan mengucapkan salam Islam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, atau salam nasional, atau salam kedaerahan, itu boleh. Misalnya, karena ini macam-macam gitu ya, jadi Pak Lurah nanti bisa menyampaikan salam, bisa salam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh atau salam nasional. Nah, yang tidak boleh dalam masjid Istimewa ini menggabungkan salam Islam dengan salam agama lain. Nah, bagaimana kaitannya kalau doa? Kalau masyarakat itu atau warga kita ini tentu tidak semuanya muslim, maka bagaimana tentang doa? Doa lintas agama ini sudah ada keluar fatwa sebelumnya. Nah, di sini dikeluarkan fatwa tentang salam ataupun doa agama-agama itu. Jadi ada yang boleh, ada yang tidak boleh. Bagaimana kalau yang dibolehkan? Yang dibolehkan tentu yang karena ini mayoritasnya muslim, yang baca doa yang muslim. Dipersilakan keberadaan muslim berdoa menurut keyakinannya masing-masing. Itu mubah boleh. Kemudian yang boleh, yang bagaimana lagi? Yang boleh itu, nah ini kita sampaikan dulu ketentuannya. Ini tentang doa biar sampai sama dengan ini ya. Jadi ada beberapa poin yang kaitannya dengan doa bersama. Doa bersama yang dilakukan oleh orang Islam dan non-Muslim
agama berdoa secara bergiliran, maka orang Islam haram mengikuti dan mengambil doa yang dipimpin oleh non-muslim. Jadi yang tidak boleh itu yang bergiliran. Nah, baca doa yang bergiliran dan itu termasuk yang tidak boleh. Kemudian doa bersama dalam bentuk muslim dan non-muslim berdoa secara serentak, misalnya mereka membaca teks doa bersama-sama, ini juga hukumnya haram. Jadi semua tokoh-tokoh agama membaca teks yang sama, doa sama-sama, nah itu termasuk yang diharamkan dalam fatwa MUI. Kemudian doa bersama dalam bentuk seorang non-Islam memimpin doa, maka orang Islam haram mengikuti dan mengamininya, karena mengaminkan doa termasuk doa. Jadi kalau yang memimpin doa non-muslim haram untuk mengaminkan doa, karena mengaminkan doa termasuk doa. Doa bersama dalam bentuk seorang tokoh Islam dan memimpin doa bersama dalam bentuk seorang tokoh Islam memimpin doa hukumnya mubah. Doa dalam bentuk setiap orang berdoa menurut agamanya masing-masing, hukumnya juga mubah. Jadi kalau misalnya ketika datang peringatan 17-an, Pak RT atau Pak RW menyampaikannya bagaimana, karena warganya tentu tidak semuanya muslim. Caranya dipersilakan Bapak dan Ibu berdoa menurut agamanya masing-masing, itu boleh. Atau yang memimpin doa yang muslim, lalu yang non-muslim sesuai dengan keyakinannya, itu yang boleh. Nah yang tidak boleh itu bagaimana kalau misalnya kita berada di wilayah yang mayoritasnya non-muslim, yang memimpin doa yang non-muslim, kita cukup berdiam diri, tidak mengaminkan. Jadi sebetulnya dalam satu tidak ada soal. Kami ketika bersama dengan teman-teman dari Forum Perkumpulan Agama kunjungan ke wilayah yang non-muslim, tentu yang muslim di sana tidak memaksakan diri. Oh harus saya, tidak, karena di sana mayoritasnya non-muslim, yang memimpin doa non-muslim, tapi yang muslim tidak mengaminkan. Jadi tidak ada masalah gitu. Nah itu di dalam Islam itu ya. Nah kemudian kaitan dengan fikih toleransi dalam perayaan hari raya agama lain, setiap agama memiliki hari raya sebagai hari yang besar keagamaannya, yang tentunya disambut dirayakan oleh penganutnya. Nah kayak kemarin teman-teman kita Kristiani merayakan Natal, tentu yang merayakan adalah penganutnya. Ketika kita datang ke Hari Idul Fitri, Idul Adha, yang merayakannya siapa? Umat Muslim. Nah Bapak Ibu, tolong nanti kalau kita Hari Raya Idul Fitri kita mau sholat, Bapak jangan ngajak yang non-muslim untuk ajak sholat bersama. Kalau Bapak ajak non-muslim untuk sholat bersama, Bapak tidak boleh. Rumah kami nempel, sebelah itu dari teman Kristiani. Kalau kami pergi keluar kota, kami titip rumah kepada tetangga saya Muslim. Tapi ketika kami mau Hari Raya Idul Fitri mau ke masjid atau di lapangan sholatnya, yuk ikut sholat kan? Nah diajak. Kenapa? Ya bukan Islam. Jadi kalau ada yang non-muslim mengajak Bapak Ibu untuk mengikuti perayaan agama mereka, maka itu juga tidak toleran. Lalu sekarang ada yang ingin menerapkan tentang toleransi itu. Di antaranya tadi contoh, ketika saudara kita umat Kristen merayakan Natal di NTT, lalu menyanyikan Ave Maria, tentu tidak ada masalah. Yang jadi masalah ini datang ustaz lalu mengumandang azan. Nah maka dalam fatwa ini ya dijelaskan, setiap agama memiliki hari raya sebagai hari raya agamanya dan disambut dirayakan oleh para penganutnya. Umat Islam harus
toleransi dengan memberikan kesempatan kepada umat agama lain yang sedang merayakan ritual ibadah dan perayaan hari besar mereka. Bentuk toleransi beragama diantaranya dalam hal akidah dan ibadah, memberikan kebebasan kepada pemeluk agama lain untuk melaksanakan ibadah hari rayanya sesuai dengan keyakinannya dan tidak menghalangi pelaksanaan. Jadi prinsipnya Bapak Ibu, ketika ada tetangga kita, teman kita yang bukan Islam merayakan hari rayanya, jangan diganggu. Dalam hal muamalah, bekerja sama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara secara harmonis, rukun dan damai. Poin yang ketiga, tidak termasuk bagian toleransi beragama yang dibenarkan antara lain mengucapkan selamat hari raya agama lain, menggunakan atribut hari raya agama lain, memaksakan untuk mengucapkan atau melakukan perayaan agama lain. Tindakan sebagaimana yang dimaksud tiga ini merupakan tindakan mencampur adukan ajaran agama yang berdimensi, berpotensi dan menghina agama. Jadi itu yang tidak boleh. Nah, diantaranya sekarang ini Bapak Ibu, ada ibu-ibu majelis taklim sedang perayaan Natal, saudara kita yang Kristiani, ibu-ibu langsung menyanyikan lagu qasidahannya di acara itu. Ini juga bukan bentuk toleransi yang dibenarkan. Kemudian yang berikutnya Bapak Ibu, ya, kaitan dengan acara Natal kita ya, bukan dulu ya kemarin ya, supaya nanti tidak sulit lagi kita. Kalau datang hari Natal, kenapa setiap bulan Desember selalu ada ribut di media sosial Pak Raya? Padahal sudah jelas prinsip toleransi itu tidak saling mengganggu, karena berbeda dengan kita saling menghormati. Nah, yang jadi masalah sekarang ini ada upaya penggabungan ajaran agama ini. Jadi ini yang termasuk yang terlarang dalam Islam. Misalnya apa Bapak Ibu? Ada brosur Allahu Akbar Maulid Nabi Isa alaihissalam. Saya baca itu brosur Pak Lurah. Di dalam brosur itu, ini yang nulis saudara Daniel Theophilus. Kenapa bikin Maulid Nabi Isa? Karena katanya orang Islam itu pakai istilah Natal, tidak mau ikut Natal, maka bikin Maulid Nabi Isa alaihissalam. Kita wajib umat Islam meyakini Isa sebagai Nabi dan Rasul. Kalau Bapak dan Ibu termasuk saya tidak percaya Isa sebagai Nabi dan Rasul, murtad. Tapi Quran menjelaskan di dalam surat Al-Maidah ayat 72 dinyatakan telah kufur orang yang mengatakan Allah itu Al-Masih putra Maryam, karena Al-Masih tadi berkata, hai Bani Israil, Ubudullah Rabbi wa Rabbakum. Nah, ini kan berbeda. Makanya Bapak Ibu, kaitan dengan Natal itu termasuk ibadah. Tahun 1981 Majelis Ulama telah mengeluarkan fatwa hukumnya haram bagi umat Islam mengikuti Natalan bersama. Nah, fatwa ini bukan untuk melarang umat Kristen merayakan Natal, tapi bagi umat Islam dalam rangka menjaga akidah, karena MUI punya tugas himyatul ummah, menjaga umat agar tidak murtad, tidak ikut aliran yang menyimpang. Karena sekarang ini banyak sekali, apalagi Jawa Barat jadi rekor aliran menyimpangnya banyak sekali, tidak kurang dari 150 macam. Hasil kajian MUI yang paling banyak aliran menyimpang itu ngaku jadi nabi, jadi rasul. Kami sebagai pengurus juga di MUI, selain di pimpinan daerah Muhammadiyah Kota Bekasi juga menangani satu kelompok. Mana tahu ada warga kita, warga Malakasari ya,
namanya Anubuah Sanggabuan. Ternyata kelompok ini punya keyakinan, punya nabi, punya rasul, rasulnya orang Sukabumi. Ada orang Sukabumi di sini. Ternyata sekretaris rasulnya guru sanawiyah, orang Kranji. Alhamdulillah kami menanganinya, tobatlah sekretaris rasul. Tapi rasulnya tidak sempat bertobat, keburu meninggal dunia, meninggalkan 4 istri. Mungkin bapak-bapak yang ingin melanjutkan mantan istri rasul, Pak Ketua DKM, ada yang ingin melanjutkan? Nah, yang demikian Bapak Ibu, yang ngaku dari Nabi dan Rasul itu, Nabi Islam tidak lagi Nabi dan Rasul. Mana dasarnya? Surat Al-Ahzab surat 33 ayat ke-40, maka Muhammadun aba min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman. Dasar ayat inilah harus menjadi pegangan bagi umat Islam, bahwa dalam Islam tidak ada lagi Nabi dan Rasul setelah Rasulullah selesai. Maka kalau nanti ada ustaz mengajarkan ada lagi Nabi dan Rasul, jelas menyimpang. Nah ini juga sumber-sumber konflik itu munculnya aliran-aliran yang menyimpang ini. Contoh Bapak Ibu, yang mengaku jadi Rasul di Tegal ada, namanya Ahmad Saifuddin. Di Tasik juga ada, macam-macam yang mengaku Rasul. Ternyata mereka pakai dari Quran, surat As-Saff ayat ke-6. Kata Nabi Isa, nanti setelah aku akan datang Rasul, ismuhu Ahmad. Makanya kenapa Ahmadiyah itu sebagai seluruh dunia Islam, Ahmadiyah itu masuk kue Islam, karena dia meyakini Mirza Ghulam Ahmad sebagai nabi. Makanya yang ngaku Rasul rata-rata namanya Ahmad. Tukang cukur di Bandung ngaku Rasul, namanya Ahmad Sayuti. Bahkan di belakang kantor MUI wilayah Jawa Barat ada yang ngaku Rasul, tukang besi tua, jual ini besi tua, ngaku jadi Rasul. Jadi kalau di sini ada yang nama Ahmad, mohon maaf tidak ada lagi lowongan jadi nabi, sudah ditutup ya. Nanti Pak Lurah yang repot ngurusinnya tuh kalau ada nabi ini ya. Kami Pak pernah bertemu juga dengan sahabat Rasul di Bekasi. Nah Rasulnya tentu tahu namanya Ahmad Musab, iya kan? Nah sahabatnya bertemu dengan kami. Tapi memang hebat kepada ibu di Indonesia ini. Selain ngaku Rasul, ngaku malaikat Jibril pun ada. Ada nggak Pak yang malaikat Jibril? Siapa Pak? Nah dia Eden itu dulunya hanya merangkai bunga kering, tapi sering bertahanus. Lalu katanya ketemulah dengan Ruhul Qudus, dengan malaikat Jibril. Akhirnya dia mengklaim dirinya menjadi Imam Mahdi. Setelah itu apa Bapak Ibu? Imam Mahdinya diserahkan kepada anak buahnya. Lalu dia ngaku dirinya menjadi malaikat Jibril. Akhirnya malaikat Jibrilnya disidang di pengadilan waktu itu. Pingsan Bang malaikat Jibril. Tapi ada pengikutnya ada. Karena menangani kasus ini ada pejabat di DKI. Jadi pengikut dia Eden ini kok percaya ada malaikat Jibril jenis kelaminnya perempuan. Akhirnya malaikat Jibrilnya ditangkap oleh bapak polisi. Hebat Pak, polisi dan saya bisa nangkap malaikat Jibril. Nah sekarang malaikat Jibrilnya sudah apa? Sudah meninggal. Kira-kira masih ada nggak pengikutnya? Masih. Heran saya, udah malaikat Jibrilnya meninggal, masih ada keyakinan itu. Nah ini juga harus diluruskan ya. Nah kemudian Bapak Ibu, alhamdulillah pada
pada akhir tahun kemarin itu dengan instruksi Bapak Gubernur ya Pak ya, pergantian tahun itu untuk tidak menyambut dengan apa? Dengan euforia, membakar petasan, kembang api, putri trompet, ada kita. Nah, bagaimana masalah ini Bapak Ibu? Ada, pertama saya dudukan dulu teman-teman di kalangan Kristen sendiri kaitannya dengan pergantian tahun ataupun Natal Pak. Tidak semua teman Kristen merayakan Natal Pak. Teman kami pendeta dari Kristen Advent tidak merayakan Natal. Kami pernah mengundang beliau untuk ceramah di pengajian. Kok Ustadz mengundang ceramah pengajian pendeta? Untuk menjelaskan kenapa Bapak sebagai umat Kristen tidak merayakan Natal. Karena kalau kami tidak ikut Natalan, kadang-kadang kami dituduh tidak toleran. Nah sekarang ada Kristen, kenapa tidak merayakan Natal? Lalu dia dalam ceramahnya menyampaikan kami tidak merayakan Natal itu karena Natal itu bukan hari kelahiran Yesus Kristus, tapi hari kelahiran Dewa Matahari, di mana Kaisar Konstantin sebelum masuk agama Kristen, di bukunya juga dijelaskan bahwa dia percaya kepada Dewa Matahari yang lahirnya tanggal 25 Desember pada hari Minggu. Maka Minggu dikenal dengan Sunday, hari matahari. Maka kami tidak merayakannya karena ini termasuk bid'ah dalam Kristiani. Jadi masuk bid'ah kata dia. Bukan kata kita Pak. Kenapa? Tidak ada dalil Alkitabiahnya. Yang jadi aneh sekarang ini ada profesor doktor PhD anggap sajalah Natal itu memperingati Maulid Nabi Isa. Cuman masalahnya kita tidak tahu kapan lahir Nabi Isa. Di Menteng ada gereja namanya Gereja Isa Al-Masih. Apakah spanduknya Maulid Nabi Isa Al-Islam? Tidak ada. Karena beda Pak. Kalau teman kita meyakini Isa atau Yesus itu, Bapak bisa lihat di Lukas pasal 2 ayat 11, hari ini terlahir juru selamat Kristus Tuhan di kota Daud. Jadi yang diperingati hari kelahiran Yesus sebagai juru selamat dan sebagai Tuhan. Ya silakan bagi mereka, jangan kita mengikutinya. Jadi toleransi itu menghargai, menghormati, biarkan mereka melaksanakannya, jangan diganggu, tapi tidak boleh dicampur adukan, mengganggu. Nah, kaitan dengan tahun baru, ya Bapak Ibu, ada satu sekte dari Kristen namanya Saksi Yehova. Dia menjelaskan apa dalam bukunya bahwa tahun baru tanggal 1 Januari itu ditetapkan oleh Kaisar Julius, di mana pada saat itu orang-orang kafir Romawi memperingati hari kelahiran Dewa Janus, yaitu dewa Romawi yang punya dua muka ke depan dan ke belakang. Maka kami tidak merayakannya. Jadi ada sekte Kristen tidak mau merayakan pergantian tahun. Nah, bagaimana kalau dalam Islam? Seolah-olah yang selama ini kalau pergantian tahun itu kita disibukkan dengan berbagai macam kegiatan, dan saya bersyukur kepada Allah tahun ini agak adem. Kenapa agak adem Pak? Nah, salah satunya ada instruksi dari kalau di DKI pertama kita jelaskan dulu kenapa ada kalangan non-muslim tidak merayakan ini, karena dia mengatakan ini tradisi Romawi untuk memperingati kelahiran Dewa Janus. Makanya nama dewa ini diabadikan menjadi nama bulan Januari. Nah, itu sejarah di tahun baru itu.
Lalu bagaimana kita? Kan kita pergantian itu sebetulnya Pak, hakikatnya sama dengan pergantian hari, pergantian bulan. Apakah Bapak dan Ibu kalau pergantian hari ada nggak mengkhususkan? Pergantian bulan ada yang mengkhususkan? Tidak. Pergantian tahun? Nah, yang beda itu kenapa? Ketika pergantian tahun, kok sibuk kita? Bahkan sampai pemerintah pun, aparat pemerintah pun mengerahkan untuk menjaga keamanan. Karena apa? Karena sudah dirayakan yang luar biasa, membakar petasan, membakar kembang api, tiup trompet. Ini semua bukan dari tradisi-tradisi Islam. Seandainya Bapak dan Ibu coba berhenti pada acara itu membeli petasan, kembang api, kira-kira berapa banyak Pak uang yang dikumpulkan kalau kita berhenti dari membeli itu? Luar biasa banyak. Nah, kita karena sudah terbiasa di komplek-komplek perumahan itu mengadakan kegiatannya, dia tidak bakar petasan Pak, tidak bakar kembang api, tapi bakar apa? Bakar jagung, bakar ikan. Yang belum ada bakar rumah. Tapi ada yang kebakaran rumah Pak pada malam tahun baru. Apa tuh? Itu gara-gara petasan. Nah sekarang ini gara-gara petasan atau kembang api itu beberapa daerah itu Pak berantem pakai itu. Jadi ternyata Pak, saya sepakat dengan adanya di Aceh sebelum terjadi bencana ini. Ada forum komunikasi di Aceh itu, termasuk NU Aceh, bahwa kami memberitahukan kepada masyarakat untuk tidak merayakan pergantian tahun. Ternyata penghematan yang luar biasa. Satu, ya, yang Nabi menjelaskan. Kata Nabi apa? Tidak akan terjadi hari kiamat sebelum umatku, kata Nabi. Mengikut langkah umat sebelum kamu. Jangan seketika sehasta. Lalu sahabat bertanya, ya Rasulullah, apakah yang mengikuti orang Romawi dan Persia? Lalu kata Nabi, siapa kalau bukan mereka? Ternyata ini tradisi Romawi. Nah oleh karena itu, kalau kita menyebut biasa saja, penghematan yang satu Pak, terselamatkan akidah kita. Karena Nabi menjelaskan mantasabah biqaumin fahuminhum. Barang siapa meniru-niru kebiasaan suatu kaum, maka termasuk kaum itu, kata Nabi. Nah itu dijelaskan oleh Nabi. Nah yang kedua, menghemat daripada ekonomi, ya. Jadi bisa menghemat biaya. Apalagi terjadi bencana sekarang ini luar biasa, yang perlu mendapat bantuan. Yang ketiga, dengan melakukan perbuatan itu justru membahayakan terjadi tawuran, terjadi berantem anak-anak, belum lagi tadi kemaksiatan yang lainnya. Jadi banyak hal yang terjadi ketika pergantian tahun. Maka yang terbaik mudah-mudahan ke depan sebagai instruksi di tahun ini bukan hanya asbab karena ada terjadi musibah. Saya kira bagus sekali pihak pemerintah dalam ini Pak Gubernur, ya Pak Wali Kota, Pak Camat, Pak Lurah menginstruksikan sedang sajalah untuk pergantian tahun ke depan ini kita tidak sibuk-sibuk, lebih baik kita berkumpul di rumah kita, berdoa dengan cucu kita, tentunya akan menghemat banyak dan terselamatkan dari sisi akidah maupun dari sisi pemborosan. Mudah-mudahan ke depan tidak lagi mengadakan kegiatan-kegiatan yang sifatnya hura-hura, karena khawatir dengan orang-orang ini justru Allah memberikan bencana kepada bangsa kita. Semoga Allah memberikan kekuatan kepada bangsa kita, kepada pemimpin-pemimpin kita, selalu diberikan amanah oleh Allah dengan menjalankan amanah dengan sebaik-baiknya. Ini yang kita harapkan, bahwa negeri kita ini benar-benar negeri yang baldatun thayyibatun nafiqah. Jadi kesimpulan pada kaji kita hari ini bahwa dudukan toleransi pada tempatnya yang benar, saling menghargai perbedaan, tidak boleh mencampur adukan ajaran agama, tidak boleh menghina melecehkan agama lain, termasuk menghina Tuhan buat mereka tidak boleh, dan
dan tidak boleh juga memaksa orang di luar Islam untuk masuk Islam, karena Allah sudah tegaskan lakum dinukum waliyadin la ikraha fid. Tidak ada paksaan untuk memasuki agama Islam, karena sudah jelas jalan yang benar daripada yang menyimpang. Jadi Bapak dan Ibu, tidak boleh Bapak dan Ibu memaksa orang di luar Islam untuk masuk Islam, tapi juga jaga akidah kita jangan sampai keluar dari agama Islam. Ya. Karena toleransi bukan, sekali lagi, menggabungkan, bukan agama. Barangkali Bapak dan Ibu, ini saja yang dapat kami sampaikan. Semoga Allah memberikan kekuatan kepada kita semua. Oleh itu, mari kita di akhir pengajian kita, ya, sebelum kita berdoa kepada Allah dengan penjelasan tadi hasil istimewa ulama ini, ya. Jadi Bapak dan Ibu tidak boleh menggunakan atribut agama lain. Sebetulnya saya ada yang harus ditampilkan dari itu, ya. Di sini ada pengusaha pom bensin, karyawannya Muslim dipaksa harus pakai atribut agama lain. Itu bukan bentuk toleransi. Kalau Bapak jadi pengusaha, kebetulan karyawannya ada yang Muslim, jangan dipaksa. Kalau ada rakyat Idul Fitri, pakai atribut kita, jangan dipaksa. Ya, jadi harus saling menjaga, ya, sehingga terciptanya kerukunan agama. Jadi kerukunan agama sekali lagi juga bukan menggabung-gabungkan agama. Mari kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan pertemuan ini mendapatkan rahmat dari Allah Taala, diberikan keberkahan, diberikan kekuatan, sehingga pada kesempatan ini kita masih dapat hadir dalam pengajian performance ini dalam suasana yang dingin, hujan dan semalam. Kita masih dapat melangkahkan kaki ke tempat ini. Semoga kita terbilang nama baik kita. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat ya ibnul mubarak. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana sabra wa sabit aqdamana wa ansurna 'alal kafirin. Ya Allah, ya Tuhan kami yang berkumpul di tempat ini adalah hamba-Hamba-Mu, ya Allah, dan hanya kepadamu, ya Allah, kami mohon pertolongan, perlindungan. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah negeri kami, kota kami menjadi kota dan negeri yang damai dan aman. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kesabaran, ketabahan kepada saudara kami yang dilanda bencana. Ya Allah, ya Allah, ya Tuhan kami, hanya kepadamu, ya Allah, kami mohon pertolongan dan perlindungan. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun wattaqina imama. Allahumma ansurna qawmil zalimin, Allahumma ansurna qawmil munafiqin, Allahumma ansurna qawmil kafirin wa la tusallit alaina wa la yuhibbuka wa la. Allahumma arzuqna imaman adilan, Allahumma arzuqna imaman adilan. Allahumma fa'inna al-ghala'a wal waba'a wal fasha wal riba wal munkar. Rabbana dalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, ya Tuhan, kabulkanlah permohonan kami, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah negeri kami negeri yang aman, damai. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah negeri kami, kota kami baldatun thayyibah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih jamaah sekalian. Terima kasih yang sudah hadir pada hari ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam hal penyambutan, tempat, dan konsumsi pada hari ini. Apabila ada kesalahan sebagai MC pada hari ini, mohon maaf. Yang benar datang dari Allah, yang salah datang dari saya. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Mohon kepada jemaah bisa menghabiskan bazar UMKM yang ada di depan masjid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Agung